Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Saumi, NIM 022. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal hasil terjemahan yang berjudul Pengeringan Busa pada Makanan yang ditulis oleh Sangamitra A, Sivakumar Vekatachalam, Swami Gabriela John, dan Kanan Kapuswami. Apa sih pengeringan busa itu atau foam mat drying? Jadi pengeringan busa merupakan pengeringan di mana cairan itu diubah menjadi busa dengan penambahan agen berbusa, kemudian dikeringkan dengan suhu yang rendah dan menghasilkan produk akhir berupa bubuk. Pengeringan busa ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pengeringan lainnya. Antara lain dapat memproduksi dengan skala yang besar. Kemudian, karena berbentuk busa, maka proses pengeringannya cepat dan dengan suhu yang rendah. Kemudian, kualitas nutrisi bahan tetap terjaga karena pengeringannya dilakukan dengan suhu yang rendah. Selanjutnya, hasil mudah untuk dilarutkan dan menghemat biaya operasional. Berikutnya yaitu keunggulan hasil dari pengeringan busa yang berbentuk bubuk dibandingkan dengan jus buah biasa yang berbentuk cairan. Antara lain, volume dan berat menjadi berkurang karena pengeringan busa itu menghasilkan bubuk. Kemudian, ruang penyimpanan menjadi berkurang karena hasil pengeringan berupa bubuk dapat disimpan di plastik biasa. Kemudian, penanganan dan transportasi lebih sederhana karena bentuk bubuk tidak memerlukan perlindungan khusus ketika dilakukan distribusi. Kemudian, umur simpan produk ini lama. Kemudian, untuk pemanfaatannya sendiri, bubuk hasil pengeringan sari buah ini dapat dimanfaatkan sebagai pewarna maupun pemberi rasa pada produk seperti es krim, jelly, puding, olahan kue, minuman, maupun dijual dalam bentuk bubuk untuk keperluan baking. Selanjutnya yaitu prinsip pengeringan busa. Jadi, cairan ini ditambahkan agen pembusa, kemudian dikocok sampai berbentuk busa. Kemudian busa diletakkan di wadah secara diratakan, kemudian dipanaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh pada pengeringan busa terhadap jus buah naga. Mula-mula buah naga di-trimming atau dipisahkan buahnya dari kulitnya, kemudian dipotong-potong kecil dan dihancurkan dengan sendok. Setelah itu ditambahkan agen pembusa dan dikocok dengan mixer sampai berbentuk busa. Setelah berbentuk busa, kemudian diletakkan pada alas dengan cara diratakan agar mempercepat proses pengeringan. Kemudian busa buah naga dikeringkan selama beberapa saat. Hasil pengeringan berbentuk serpihan atau flake, kemudian dihaluskan dengan blender dan diayak agar menghasilkan bubuk buah naga yang halus. Bahasan selanjutnya yaitu busa dan strukturnya. Jadi, busa merupakan senyawa dispersi kaloid di mana gas didispersikan dalam fase cair berkelanjutan. Busa ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada polyhedri dan ada busa encer. Polyhedri ini menghasilkan banyak gelembung, sedangkan yang busa encer hanya menghasilkan sedikit gelembung. Untuk contohnya, yang polyhedri ini ada busa dari putih telur dan ada busa dari bir, sedangkan untuk busa encernya contohnya yaitu ada chocomus. Struktur busa dapat dilihat pada gambar ini. Gambar bulat ini berisi udara, kemudian lapisan terluarnya dinamakan lamelle atau disebut juga lapisan cair. Lapisan lamelle ini saling berdempetan. Daerah di antara lamelle yang berdempetan ini dinamakan plateau border. Lamelle inilah yang menentukan tingkat kestabilan pada busa. Selanjutnya yaitu metode pembentukan busa. Jadi busa dibuat dengan 3 metode, yaitu ada bubbling atau semburan, kemudian ada whipping atau pengadukan, dan ada shaking atau pengocokan. Pada metode bubbling, sejumlah udara disemburkan melalui lubang ke wadah yang berisi sejumlah cairan. Dengan metode ini, kita dapat mengatur ukuran gelembung yang diinginkan dengan menyesuaikan diameter lubang. Dalam metode whipping, busa terbentuk karena penggabungan beberapa udara yang terperangkap di dalam cairan akibat pengadukan, misalnya dengan blender. Gelembung yang dihasilkan tergantung pada kecepatan pengadukan. Kemudian, pada metode shaking, busa diperoleh dengan mengocok cairan secara kuat. Cara ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan cara bubbling atau whipping. Maka dari itu, metode ini tidak umum dilakukan pada produksi busa skala besar. Bahasan selanjutnya yaitu bahan pembusa. Bahan pembusa ini adalah cairan yang membantu pembentukan busa. Sifat bahan pembusa yaitu menstabilkan busa secara efektif dan cepat pada konsentrasi yang rendah serta efektif pada rentan pH di berbagai makanan. Contoh dari bahan pembusa antara lain ada putih telur. Putih telur ini memiliki waktu pengocokan yang lebih pendek. Kemudian keunggulannya antara lain meningkatkan luas permukaan busa dan mempercepat waktu pengeringan.
Contoh yang kedua ada protein whey yang terbuat dari susu. Busa yang dihasilkan ini lebih stabil dan memiliki nilai difusivitas tinggi daripada putih telur. Kemudian contoh yang ketiga ada protein kedelai. Busa yang dihasilkan ini bersifat buruk dan tidak stabil. Contoh yang keempat yaitu protein guar. Bahan ini tuh terbuat dari tepung guar, memiliki kemampuan berbusa dan menstabilkan yang lebih tinggi. Pembusaan gum guar ini 10 kali lebih tinggi daripada putih telur, serta gelembung yang dihasilkannya lebih kecil. Selanjutnya yaitu penstabil busa. Jadi penstabil busa ini memiliki kegunaan untuk mengurangi ketidakstabilan pada busa. Contohnya ada santam, ada gom, pati, pektin, gelatin, dan ada CMC. Nah, CMC ini atau karbon simetil selulosa ini yang paling umum digunakan dalam pengeringan busa karena menghasilkan busa yang stabil. Kemudian ada karakteristik busa. Jadi pengeringan busa ini bergantung pada kepadatan busa, pemuaian busa, stabilitas busa, dan ukuran pori-pori busa. Selanjutnya yaitu pengeringan. Jadi, pengeringan busa diuji cobakan dengan dikeringkan dengan beberapa metode pengeringan, antara lain ada pengeringan beku dan pengeringan menggunakan microwave. Pada metode pengeringan beku, busa dikeringkan dengan cara dibekukan. Pengeringan busa dengan metode ini mampu mengurangi waktu dehidrasi bahan. Selanjutnya, pada pengeringan menggunakan microwave dapat menghemat energi, waktu pengeringan berkurang, dan menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kualitas produk pengeringan busa. Jadi, produk yang dihasilkan dari pengeringan busa ini memiliki beberapa kualitas, antara lain memiliki kandungan gula yang meningkat karena dipengaruhi oleh bahan pembusa yang digunakan. Selanjutnya, kandungan asamnya menurun. Nah, ini dipengaruhi karena asam itu peka terhadap panas, tetapi setelah 6 bulan penyimpanan, asamnya ini akan meningkat. Selanjutnya, kandungan mikroba pada produk akan berkurang, serta kandungan fosfor dan kalsium pada produk ini akan meningkat karena kandungan mineral yang ada pada bahan pembusa yang digunakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari jurnal ulasan pengeringan busa pada makanan ini yaitu pengeringan busa memiliki beberapa keunggulan, antara lain sesuai untuk semua jenis buah, pengeringan yang cepat pada suhu yang rendah, kemudian kualitas nutrisi produk terjaga, mudah dilarutkan, dan menghemat biaya. Kemudian, serbuk buah yang diperoleh dari proses ini tuh lebih ekonomis dibandingkan versi cairnya. Nah, pemahaman mengenai pemilihan bahan pembusa yang sesuai itu diperlukan untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.